Bu Asih, 490 triliun katanya kapitalisasi nilainya sebenarnya, Bu. Ya kalau bicara anggaran ya, sebenarnya anggaran untuk kesehatan masyarakat ini kan tinggi. Tetapi itu kan terbagi menjadi beberapa alokasi ya. Heeh. Contohnya untuk vaksin itu paling besar di situ ya. Bisa puluhan triliun hanya untuk vaksin. Dan vaksin kita tahu semuanya import. Dan ini satu, betul tadi kata Pak Hermani, adalah satu momentum ya. Ketika pada saat awal-awal Gavi menghentikan vaksin, sempat waktu itu kan kita langsung drop itu. Angka langsung target angka vaksin masyarakat untuk supaya mencapai herd immunity itu agak banyak mengalami kesulitan. Nah, kalau bicara anggaran memang harus ada pemberian stimulus juga ya, anggaran untuk memberikan stimulus kepada pengguna lah ibaratnya ya, yang memang pasar ini bisa menggunakan alat-alat yang diproduk oleh dalam negeri kita. Ya contohnya ketika ventilator dari ITB ataupun dari universitas yang lain diproduksi, apakah semua rumah sakit langsung automatically akan pakai gitu kan. Akhirnya kan mau nggak mau harus ya rumah sakit vertikal dulu yang beli misalnya, pemerintah dulu yang beli untuk ditempatkan di beberapa rumah sakit yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. Sehingga ini menjadi contoh dan memberikan stimulus kepada pasar yang publik ya ataupun private sector. Nah disinilah perlu ada upaya yang lebih sinergis dan juga komprehensif dari hulu ke hilir. Nah kalau bicara anggaran, kita juga menyoroti anggaran untuk riset ya, karena ini ujung-ujungnya untuk kemandirian ini dibutuhkan riset yang sangat serius. Baru 3% anggaran Kemenkes itu yang dialokasikan untuk riset, yaitu di luar BRIN. Kemudian ada BRIN yang juga melakukan riset. Nah ini tadi, makanya kenapa tadi dari awal kita sampaikan perlu duduk bersama semua stakeholder, baik itu kementerian, kelembagaan, itu yang memang benar-benar terkait dengan implementasi dari Inpres nomor 6 tahun 2016. Iya. Sebelum bahas farmasi lagi, trustnya kenapa kok tidak terbangun? Orang nggak mau pakai. Mahal banget emang harganya. Ini ada dua sisi ya. Sebenarnya kalau misalnya tadi kan ada standar, kita punya standar nasional Indonesia kalau terkait dengan alat dan material. Tetapi juga ini kan ada user, fasilitas kesehatan terutama. Di fasilitas kesehatan itu sebenarnya sangat rigid diatur. Bahkan dalam konstelasi tata kelola itu adanya namanya SNARS, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Sampai pemakaian alat-alat ini, standarnya bagaimana kalibrasinya itu semua diatur. Nah artinya kebertahapan dan keberpihakan kita itu menentukan industri dan dorongan produksi dalam negeri. Nah secara hulunya adalah regulasi, tetapi secara hilirnya adalah layanan ini, termasuk dalam penggunaan bahan baku obat dan seterusnya. Nah tinggal bagaimana peran, ini dibutuhkan kehadiran pemerintah, bukan dalam mengatur sekedar industri dan kapitalisasi bisnisnya, tetapi penggunaan untuk mengaktifkan hilirisasi dari aspek hulu tadi. Dan inilah yang saya pikir esensi yang harus ditindaklanjuti dari instruksi Presiden agar mengedepankan produksi dalam negeri, mulai dari risetnya, mulai dari ujinya kepada masyarakat, termasuk penggunaan dan evaluasi efektivitas klinisnya. Ini yang harus kita dorong. Sensitivitas dan spesifisitas alat menjadi indikator utama pada aspek kualitas penentuan kualitas alat. Tetapi di balik itu semua kita sangat yakin sumber daya manusia kita baik di perguruan tinggi maupun di lembaga pemerintah bisa untuk melakukan riset ini, tinggal nanti regulasilah secara industri yang akan mengaturnya. Kemenperin kan dorongannya sebenarnya sudah kuat ya, tapi ternyata masih belum juga dipakai, termasuk farmasi tadi ternyata berkembangnya juga masih sangat kecil, Mas. Iya, baik. Mungkin kita perlu lihat dulu, petakan dulu Mbak Brigita ya. Jadi kalau kami coba sampaikan bahwa kita ini industri farmasi kita sudah bisa atau sudah mampu ya memproduksi atau menghasilkan 24 molekul BBU. Nah permasalahannya adalah 24 BBU ini harus mampu diserap oleh industri formulasi farmasinya atau industri farmasi di hilirnya. Nah perkaranya adalah bagaimana supaya industri ini bisa menyerap kan itu. Apa yang harus pemerintah lakukan agar bisa mendorong ini digunakan. Nah di antaranya tadi saya sampaikan bahwa kita perlu mendorong dulu terhadap pasar-pasar yang memang bisa diintervensi oleh pemerintah, yaitu adalah pasar-pasar di JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Kedua yang kami lakukan di sini adalah untuk bisa mendorong 24 BBU tadi adalah kami melihat apa yang perlu
distimulus untuk industri hilirnya. Apakah berupa pembiayaan terhadap uji-uji, penggunaan dari BBO-nya, kemudian pengujian terhadap uji BE atau bioekuivalensi, ataupun uji untuk stabilitas atau sebagainya, yang memang mendorong agar bisa terjadi peralihan dari penggunaan BBO impor ke BBO lokal. Karena memang persyaratannya sangat diatur oleh Badan POM. Ini yang perlu didukung oleh pemerintah agar bisa terjadi perpindahan dari bahan baku lokal, impor ke bahan baku lokal. Kemudian yang kedua, pemerintah juga perlu melihat atau memberikan satu stimulus kepada industri bahan baku obatnya. Karena selama ini memang untuk industri bahan baku obat ini perlu dua yang perlu diberikan stimulus oleh pemerintah. Di antaranya adalah stimulus insentif untuk importasi bahan intermediate-nya. Karena memang selama ini bahan intermediate itu memang masih diperlukan dari impor. Kemudian yang kedua adalah mendorong riset-riset yang dari BRIN tadi, yang dari akademisi, yang dari perguruan tinggi, dan yang lembaga penelitian swasta lainnya, ini bisa dikomersialisasi oleh industri BBO-nya. Ini yang perlu diberikan satu stimulus atau insentif, sehingga industri bahan baku obat ini bisa menggunakan hasil-hasil riset tadi. Nah, ini yang perlu. Contoh mungkin dalam hal ini adalah vaksin ya. Vaksin sejauh ini yang sudah dikembangkan oleh konsorsium nasional, yaitu pengembangan vaksin merah putih, ini sudah ada beberapa yang hasilnya sudah memuaskan atau cukup baik ya, sehingga sudah akan masuk ke dalam tahap komersialisasi, dan ini yang perlu dikerjasamakan dengan industri agar menjadi menarik dan industri mau untuk bisa membuat secara massal atau secara besar-besaran. Ini yang perlu didorong terus oleh pemerintah, baik itu berupa insentif fiskal ataupun insentif non lainnya. Nah, kurang lebih itu yang perlu kita lakukan, dan hal ini kami sudah mencoba melakukan identifikasi. Kebetulan kemarin kita sudah lakukan beberapa kali survei dan memastikan kondisi di lapangan agar program-program yang coba kami rencanakan ini bisa termanfaatkan atau terutilisasi di industrinya secara baik maupun dari hasil risetnya. Begitu Mbak Marigita. Usahanya apakah sudah cukup maksimal kalau dari catatan apoteker? Apakah kemudian hasil riset ini sebenarnya sudah paling tidak mendekati hasil bahan baku impor? Ataukah masih jauh atau bagaimana? Kalau kita bicara kemandirian, itu sebetulnya ada dua hal yang membuat kita tidak mandiri. Satu, banyaknya bahan baku yang import tadi. Satu adalah keterbatasan kemampuan riset kita atau ekosistem riset kita. Nah, ini dua-duanya harus dibangun. Tadi sudah diceritakan bahan baku import, kita buat rangsangan ada sehingga orang mau memakai bahan baku import. Nah, yang riset ini juga harus diperhatikan karena kita sudah merasakan kalau riset kita ketinggalan begitu ada pandemi, kita kalah dalam racing menemukan obat barunya. Tadi disampaikan 3% risetnya, tapi kalau dibanding GDP kita hanya 0,2%. Nah, untungnya dengan COVID ini semua orang sekarang paham dengan uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Nah, ini yang harus kita, artinya kekuatan inilah ekosistem di R&D ini, mulai dari universitas meneliti atau institusi penelitian, kemudian kerjasama dengan industri untuk melakukan uji klinik, ini harus disambung sehingga apa yang sudah diteliti itu bisa dihilirisasi, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini yang faktor penting juga untuk kemandirian. Selain tadi bahan baku obat yang impor itu harus kita bikin di dalam negeri, kita juga harus punya kemampuan untuk riset supaya nanti amit-amit ya kalau ada pandemi atau penyakit lagi kita punya kemampuan untuk menghasilkan obat baru. Kalau sekarang kita agak tertatih-tatih karena tidak terbiasa. Nah, itu menurut saya mudah-mudahan ini dengan adanya BRIN dan segala macam itu membuat kemampuan riset kita juga cukup kuat itu. Tapi instrumen apa lagi yang kira-kira dibutuhkan supaya paling tidak gap harganya ini tidak terlalu besar dan kemudian hasil bahan bakunya ini bisa dipakai sehingga produksi dan industri farmasi serta alat kesehatan kita ini bisa meningkat dan tentunya dampaknya panjang, bisa menambah lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Kayak masker itu kebanyakan lokal. Kalau impor itu contohnya kayak oksigen aja sih, regulator oksigen gitu. Balik ke orangnya masing-masing sih, kalau misalnya dia mau yang pasti, yang bagus, dia nyari impor Jerman.
Tapi kalau nyari yang murah ya lokal, Cina punya gitu. Produk Cina sih, produk impor ya. Karena relatif lebih murah lah ya dibanding produk kita sendiri. Iya. Sebenarnya kalau untuk bagus produk kita sebenarnya. Cuman mungkin karena relatif harganya lebih murah, jadi mereka ambil produk luar gitu aja. Cina sih biasanya.